الله أكبر الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad Imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin Hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya'i was salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Amma ba'du, fa nas'alullaha 'azza wa jalla an yubarikana fi jilsatina hadhihi wa an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah, kama nas'aluhu husnal dhanni bihi wa husnal i'timadi alayhi wa husna at-tawakkal 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sidang jamaah yang dirahmati Allah, ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di antara sekian banyak hadis yang meminta kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan dan aktivitas-aktivitas yang positif. Di antaranya adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam disampaikan oleh Jibril radhiyallahu oleh Jabir maksud kami radhiyallahu taala anhu arda, khairun nas anfa'uhum linnas. Ada riwayat nanti menyebutkan ahabbun nas anfa'uhum linnas. Jadi dua-duanya hadis ini sama, hanya saja redaksi yang berbeda. Di mana yang pertama sangat masyhur, yaitu sebaik-baik manusia adalah orang yang memberikan manfaat kepada orang lain, atau sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Pada riwayat yang kedua, redaksinya manusia yang paling disukai oleh Allah adalah yang sangat bermanfaat bagi orang lain. Ini beda-beda, tapi sesungguhnya maknanya adalah sama, di mana hadis meminta kita untuk memberikan manfaat kepada orang lain, berlaku baik kepada orang lain, dan juga memberikan pertolongan baik dalam urusan dunia maupun dalam urusan akhirat. Sidang jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang menggunakan redaksi khairun nas anfa'uhum linnas ini sangat masyhur, sehingga sebahagian besar para ulama ada yang menempatkan hadis ini kepada hadis yang hasan, hadis yang baik. Dan bila pun kita berada pada posisi hadis yang lemah dengan redaksi ahabbun nas anfa'uhum linnas, ini dapat ditopang dengan hadis-hadis yang lain yang menyebutkan bahwa Rasulullah meminta kita untuk bersikap baik kepada orang lain. Misalnya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir
yaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata-kata dengan perkataan yang baik, atau dia hanya diam saja kalau dia tidak mampu berkomunikasi dengan baik. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyuhsin ila jari. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbuat baik kepada tetangganya. Atau hadis yang lainnya, man nafasa an mu'min kurbatan nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Barang siapa yang membantu seorang mukmin di kehidupan dunia ini, meringankan atau menghilangkan kesulitannya, atau barang siapa yang membantu seorang mukmin mengatasi kesulitannya, maka Allah akan hilangkan satu kesulitan baginya dari kesulitan akhirat. Jadi semua hadis-hadis seperti ini mengajak kita untuk bersikap bijak, berlaku adil, berbuat sesuatu yang membahagiakan orang lain, atau menebar senyum atau mengukir senyum di wajah orang lain. Idkhal as-surur fi qulubil mu'min, menghias senyuman pada wajah orang-orang yang beriman. Redaksi hadis mengatakan memasukkan kegembiraan ke dalam hati orang-orang yang beriman. Jemaah yang dirahmati Allah, bila kita lihat dalam hadis yang lain misalnya, semua aktivitas orang mukmin itu adalah baik. Man ta'allama al-Qur'an khairun nas man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia adalah yang mempelajari Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an kepada orang lain. Hadis seperti ini juga seperti tadi makna khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Nah, ini semua hadis kita lihat seperti itu. Karena itu kita harus mampu berupaya dengan maksimal untuk merekayasa amal. Ya, amal yang memberikan manfaat kepada diri sendiri itu yang paling pertama. Karena pada hari kiamat modal bagi diri kita sendiri itu harus ada. Ya, untuk memantik keridhaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Harus ada amal untuk diri sendiri dulu. Kemudian baru yang kedua, amal yang memberikan nilai positif dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
saling tolong menolonglah kalian dalam kebajikan dan jangan tolong menolong di dalam al-itsmi wal udwan, dosa dan permusuhan. Al-birr wat taqwa, yang diminta untuk tolong menolong dalam ketakwaan, dalam kebajikan, dan menjauh, berhenti, stop untuk memberikan dukungan atau saham dalam keburukan maupun dalam dosa ataupun permusuhan. Jadi kalau orang sudah tidak melakukan keburukan, tidak pula melakukan permusuhan, maka dunia ini aman, nyaman, sentosa dia. Orang hidup enak dan tenang. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia ini harus berjiwa sosial. Dalam lingkungan publik atau dalam kehidupan publik yang terbatas maupun dalam kehidupan publik yang luas. Terbatas ini maksudnya di kalangan keluarga kita, dalam kalangan keluarga kita, seperti hadis tadi, falyuhsin ila jarihi falyukrim dhaifahu. Ini kalangan sendiri karena terjadi di sekitar kita, di rumah kita, malah ada tamu datang ke tempat kita. Dalam kehidupan yang lebih luas, itu bahkan tidak hanya sesama orang-orang yang beriman, dengan orang-orang yang mengaku sebagai muslim, tapi juga agama kita meminta kita untuk bersikap baik kepada orang-orang yang selain muslim, baik itu dari ahlul kitab, baik itu dari orang-orang kafir muahad yang ada perjanjian dengan pemerintahan Islam, atau orang-orang kafir yang berada di dalam perlindungan orang-orang Islam. Yang perlindungan berarti tinggal bersama kita sebagai warga negara kita misalnya, atau yang berada dalam perlindungan orang Islam karena dia melarikan diri dari keburukan yang harus dia hindari, lalu meminta semacam perlindungan atau bahasa sekarang suaka politik misalnya ke tempat kita. Nah, itu harus dipahami dengan baik di dalam lingkungan yang lebih luas. Kemudian tamu tadi juga terbatas dan luas. Ada tamu yang datang ke rumah kita. Ada tamu yang datang ke kampung kita. Ada tamu yang datang ke kecamatan, kabupaten, provinsi, atau negara kita. Ini dijamin tuh. Di masa Rasulullah ada orang yang berdagang, dijamin. Dan begitu yang terjadi dalam jaminan para khulafaur rasyidin setelahnya. Sehingga perdagangan mereka itu selama tidak melakukan kezaliman, ketidakadilan, manipulasi, itu diberikan
perlindungan kepada mereka. Nah, ini termasuk dari amal-amal sosial. Kemudian sidang jamaah yang dirahmati Allah, untuk melakukan amal yang positif ini, apalagi ini kita di akhir tahun ya, akhir tahun Hijriah maksudnya. Hari Selasa nanti insya Allah satu Hijriah 1448. Berarti kita sudah abad ke-15 dari abad pertama hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 1448. Hanya 52 tahun lagi atau 51 tahun lebih sedikit sudah masuk 1600. 52 tahun ke depan. Nah, untuk melakukan amal-amal sosial, untuk melakukan amal-amal yang baik, kita ada beberapa motivasi yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri memohon kepada Allah agar motivasi itu ada pada dirinya sendiri dan juga pada umatnya nanti. Apa motivasinya? Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, sekaligus doa beliau sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku memohon perlindungan kepadamu dari sikap lemah dan rasa malas. Lemah, ini penyakit yang membuat seseorang tidak akan berada pada posisi memberikan manfaat, tidak untuk dirinya apalagi untuk orang lain. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhal wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari al-ajzi wal kasal, dari sifat, dari lemah, dari kelemahan dan sifat malas. Rasa malas tuh maunya tidur aja, maunya bobok aja. Kalau anak muda sekarang bilang major, maunya major aja. Kalau sudah major, jangan terus diikuti, bangun, bangkit, bergerak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal jubni wal bukhal. Itu keterusannya. Aku berlindung kepadamu dari rasa takut, ya, penakut, sifat penakut, al-jubn, lawan daripada asy-syaja'ah, pemberani. Penakut bahaya nih. Banyak hal-hal positif lain yang akan terhenti dengan adanya sifat penakut pada diri seseorang. Wal bukhal, juga aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan dari sifat kikir, greed bahasa Aceh. Bahasa Inggris itu dari bahasa Inggris kan, greed. Bahasa greed. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahri rijal. Dan
Aku berlindung kepada Engkau wahai Tuhan min ghalabatid dain, dari tanggungan hutang yang dapat membuat seseorang itu terhina. Ya, dia dikalahkan oleh hutang. Wa qahrir rijal, juga hilangnya kehormatan dari orang-orang lain atau dikuasai oleh orang lain dalam segala hal tuh, dari pendidikan, kesehatan, perekonomian, politik, jangan sampai dikuasai oleh. Nah, yang menariknya sidang jamaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu pendengar di rumah, para pendengar siaran radio Baitur Rahman, RRI, dan juga Serambi, atau melihat melalui live streaming YouTube TV Baitur Rahman Gibraltar Aceh. Yang menariknya apa? Yang menariknya sifat yang datang kemudian, atau Rasulullah mendahulukan kata al-ajzi wal kasal. Karena dasar kita bisa dikuasai oleh orang, dasar kita menjadi orang yang tertunggak hutang kita, tenggelam dalam hutang. Ya. Dasar kita jadi pengecut, dasar kita jadi kikir, itu karena ada sifat malasnya, karena ada sifat lemahnya, lemah pola berpikir, lemah secara ilmu, ya, lemah energi, tenaga. Dan ini faktor dibalik itu lagi banyak. Ya, karena tidur melulu misalnya major kayak tadi, tubuh lemah, tidak dibiasakan tuh terlatih. Tidak mau belajar, lemah logikanya, intelektualitasnya tidak ada. Orang bicara lama baru dia nyambung, diulang berkali-kali. Orang gemes, dia lama kali paham, lemah. Belum lagi lemahnya karena persoalan-persoalan, ya, yang disebabkan oleh lemahnya generasi sebelumnya, sehingga generasi yang akan datang itu menjadi lemah secara akal. Memang betul-betul lemah. Ya. Jadi bodoh sekali, kelemahan dari sisi kebodohan. Ya. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Ya. Karena orang malas itu orientasi hidupnya di mana ini? Rotasi perputaran hidupnya di mana itu? Pada akan dan pada awalan. Akan dan awalan. Saya akan buat ini. Ya, seandainya begini. Ini mau melakukan ini. Akan terus. Tapi tidak pernah bergerak maju ke depan sebagai eksekutor. Ini diingat dalam kapasitas sebagai pribadi secara individu maupun kolektif nih. Maka berat. Bisa-bisa semua tergadaikan nanti. Semua menjadi rampasan bagi orang lain. Negara akan dikuasai. Hukum, budaya, politik, ya, ekonomi, karena lemah.
Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Orang tidak mampu bergerak itu karena ada kelemahannya dan ada malasnya. Kamu pikirnya bagaimana cara ini sehingga stagnan. Lalu jadilah orang-orang pemalas. Jauh hari ini Rasulullah ingatkan, fenomenal nih doanya, sehingga menjadi pribadi-pribadi yang confused, bingung kita mau bergerak dari mana nih. Orang lain sudah move on, kita masih 1-2 langkah maju mundur di situ-situ terus. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat kepada orang lain. Saya kira ini saja sebagai motivasi bagi kita di pagi ini. Nanti lihat sendiri hadis demi hadis, kolaborasikan dengan pemahaman para ulama, lalu kemudian masukkan identitas diri kita di sana. Where I am, di mana saya memposisikan diri kita. Saya kira demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.